Oke, nah selanjutnya adalah DPD RI. Nah, kalau tadi oke. Nah, tadi kan saya sudah janji akan membahas tentang bedanya DPD dan DPR gitu ya. Nah, kita lihat atau silakan kalian cek dulu, mungkin ada yang pengen tahu tentang DPD lebih lengkap, bisa cek di websitenya dpd.go.id ya. Kemudian, nah ini ada slogannya dari daerah untuk Indonesia. Oke, nah sini sebenarnya udah jelas ya. Ada kata kuncinya dari daerah gitu loh. Nah, kemudian Instagramnya ini ya silakan kalian follow ya. Kalau misalkan mau di follow silakan. Nah, lalu DPD itu ya sorry DPD ya ini harusnya DPD RI. Oke, yang diatur dalam sama bab 7 Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 22C sampai dengan 22D gitu ya. Oke. Pasal 22C dan 22D ini berkaitan dengan DPD. Kita bacakan ya, saya akan bacakan isi dari pasal 22C ini. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Oke, nah ini ada ketentuannya dari setiap provinsi. Oke, jadi dari setiap provinsi ada perwakilannya. Oke, untuk masuk kepada apa? Kepada lembaga legislatif. Oke, kemudian oke. Nah, kita akan coba bahas atau baca pasal 22 ini ya. Pasal 22 ayat 1. Di sini disebutkan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Oke, berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, ini. Nah, ini ada kaitannya kan dari daerah. Nah, ini otonomi daerah. Nah, jadi teman-teman, perbedaannya ya. Perbedaan dari DPR RI dan dari DPD, memang mereka itu termasuk kepada lembaga legislatif, teman-teman. Mereka itu adalah legislator, legislatif. Oke. Tapi mereka itu punya peran dan fungsi yang berbeda gitu. Oke. Sama tujuannya itu untuk apa ya? Membuat, merevisi, mengesahkan undang-undang ya, undang-undang sama berkaitan dengan undang-undang. Hanya kalau DPR itu bersifatnya umum ya. Kalau DPD bersifatnya tentang otonomi daerah gitu teman-teman ya. Ini yang membedakannya gitu dari konten yang dibahasnya gitu. Kalau DPR RI itu membahas apa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kalau DPD itu fokus terhadap apa ya ketentuan di otonomi daerah begitu. Ya, nanti pembahasan tentang otonomi daerah kita dibahas di video yang akan datang ya. Ditunggu saja. Makanya jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian tahu informasi apa saja yang akan disampaikan di video-video yang akan datang. Oke, itu tentang DPD RI. Oke. Nah, selanjutnya ada lembaga yudikatif. Oke, lembaga yudikatif di sini pertama dipegang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia MA. Ini logonya seperti ini ya. Oke, ini Instagramnya. Oke, silahkan kalian follow. Mungkin kalau ingin mengikuti Mahkamah Agung. Nah, ini gedung Mahkamah Agungnya ya, seperti ini. Oke, nah ini gedungnya seperti ini. Jadi bagi kalian yang masih belum tahu apa itu Mahkamah Agung, mungkin kalian bisa berkunjung ke sini ke websitenya di mahkamahagung.go.id atau di Instagramnya di Humas Mahkamah Agung. Oke, sudah centang biru juga ya. Oke. Nah, di sini pembahasannya adalah bahwa ketentuan mengenai Mahkamah Agung atau MA terdapat pada bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, tepatnya pada pasal 24 ayat 2 dan 24A ayat 1. Itu tentang Mahkamah Agung. Silakan kalian baca saja di Undang-Undang Dasar ya. Bagi yang sudah punya, bagi yang belum banyak sekali Undang-Undang Dasar yang bersifat elektronik ya, bisa kalian cek. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada Mahkamah Konstitusi. Oke, nah ini gedungnya megah sekali ya. Kalau ada yang sudah pernah ke Mahkamah Konstitusi, megah sekali. Mahkamah Agung juga sama, megah sekali. Nah, ini websitenya MKRI ya, mkri.id. Kemudian ini websitenya seperti ini tampilannya, bisa kalian cek nanti. Banyak sekali perlombaannya sebenarnya kalau kalian
ikutin ada perlombaan-perlombaan, ada khusus untuk siswa, untuk guru, untuk umum juga ada terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini. Di Instagramnya juga ada, silakan dicek Mahkamah Konstitusi ya. Nah, MK ini dibahas dalam bab 9 masih sama tentang kekuasaan kehakiman, tepatnya pada pasal 24C gitu ya, tentang Mahkamah Konstitusi. Oke. Mahkamah Konstitusi itu bertujuan untuk menguji aturan terhadap undang-undang dasar, karena di dalam hierarki perundang-undangan ya, misalkan ini hierarkinya seperti ini. Nah, paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menguji apakah aturan-aturan tersebut, aturan-aturan yang di bawahnya ini, misalkan ini kan ada TAP MPR. Kemudian di sini ada undang-undang atau Perpu. Dan seterusnya ya, dan seterusnya, apakah mereka itu bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Nah, siapa yang menguji? Ya Mahkamah Konstitusi ini. Gitu, yang mengujinya itu apakah bertentangan atau tidaknya begitu. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga ini punya wewenang untuk membubarkan partai politik, kemudian menyelesaikan sengketa politik. Misalkan ketika kemarin 2019 ya, masih ingat kan tadi Jokowi Prabowo gitu kan. Nah, kalau masih ingat ya gitu. Kemudian Jokowi yang menang, kubu Prabowo kalah kan, kemudian mengajukan gugatan kepada MK gitu loh. Nah, itu salah satunya. Kemudian tadi untuk menguji undang-undang atau aturan terhadap UUD, contohnya adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Oke, di sini juga sudah jelas, sudah dibatalkan oleh MK gitu loh. Nah, teman-teman. Jadi MK itu fungsinya seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau misalkan nanti ketika kalian sudah besar atau sudah memang punya hak untuk bersuara, saran dari saya, daripada kita mungkin demonstrasi, demo sebenarnya nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah dengan demo, cuma alangkah lebih baiknya sebelum kita demo kita kaji dulu gitu. Jika memang bisa dengan cara yang lebih baik, kenapa demo gitu? Karena demo itu mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa dirugikan karena bikin macet, kemudian tapi juga ada yang diuntungkan, tukang kopi misalkan jadi jualan kopi gitu kan, dan sebagainya. Karena pasti ada plus minusnya. Cuma dari segi kelembagaan negara dan kalian sudah nonton video ini, jadi ketika memang menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang memang menurut kalian itu bertentangan dengan undang-undang dasar, silakan kalian ajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Layangkan, kemudian ikutin prosedurnya, nanti akan dilaksanakan sidangnya. Nanti apakah gugatan kalian diterima atau ditolak, terserah dari keputusan dari para hakim-hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu teman-teman ya. Karena sekali lagi tujuan channel ini buat adalah biar kalian atau kita semua semakin paham terhadap apa saja yang ada di negara kita, dan kita ketika semakin paham, semakin menunduk, semakin menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita begitu. Dan sesuai dengan tujuan kalau dari PPKN kan tujuannya itu adalah how to be a good and smart citizenship. Oke, nah tujuan saya memang untuk membuat channel ini berkaitan dengan materi ini adalah untuk menjadikan warga negara itu yang baik dan cerdas gitu. Nah dalam hal ini biar kita semua bisa cerdas, bisa tahu gitu loh. Ada apa saja sih di dalam struktur politik, bagaimana sih proseduralnya, biar kita itu tidak hanya ngomong aja gitu kan, tapi ada tindakannya gitu loh. Nah mudah-mudahan melalui channel ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap bagaimana cara kerja sistem politik di negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada tentang komisi yudisial. Kalau komisi yudisial itu ya kaitannya itu, nah kalau kalian masih, oh ya di sini silakan dicek dulu websitenya kalau pengen cek di websitenya di sini, Instagramnya di sini Komisi Yudisial RI. Nah mereka itu komisi yudisial itu adalah lembaga kehakiman. Oke, nah dibahas dalam pasal 24B. Jadi kalau komisi yudisial atau sering disingkat KY, mereka itu adalah produsen gini ya. Produsen hakim ya. Gitu ya. Bahasanya ya produsen hakim ya, yang mencetak hakim, calon-calon hakim gitu ya. Calon-calon hakim agung untuk ditempatkan di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Semuanya itu sudah sekolah dulu di sini di komisi yudisial begitu teman-teman ya. Oke, bagi yang pengen jadi hakim atau
jadi hakim agung, mungkin pasti akan dilatih dan dididik di komisi yudisial ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan ini ya, termasuk pada lembaga eksaminatif tadi ya, sudah dibahas di video sebelumnya. Logonya seperti ini. Instagramnya silahkan dicek, di follow mungkin kalau pengen tahu lebih lengkap tentang BPK. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar BPK itu diatur dalam bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Tepatnya pada pasal 23E dan 20 sampai dengan 23G. Ya, silakan kalian baca dan pelajari lagi secara mandiri tentang BPK itu sendiri itu seperti apa, gitu ya. Tugas dan perannya seperti apa di sini ada. Nah, ini tentang BPK RI. Nah, hasil pemeriksaan seperti apa, publikasi seperti apa. Karena sudah sewajibnya ya, sudah sepatutnya gitu pemerintah atau dalam hal ini infrastruktur politik harus memberikan apa ya istilahnya itu transparansi gitu ya, transparansi dan akuntabilitas terhadap publik begitu ya, karena mereka itu adalah lembaga publik gitu, lembaga pemerintahan yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat gitu ya. Oke, makanya mereka membuat channel-channel seperti ini, akun-akun Instagram kayak gini yang tadi juga sama gitu, karena mereka punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Oke, dan terakhir ada Bank Indonesia. Nah, ini gerbangnya seperti ini. Bank Indonesia memang megah sekali ya. Bank Indonesia. Kemudian di sini websitenya bisa dicek bi.go.id. Oke, di sini kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang Bank Indonesia bisa cek di websitenya, ada tentang BI, dan fungsi utama rupiah, publikasi dan sebagainya. Bisa dicek aja di sana ya. Dan kalau pengen tahu tentang apa saja bisa di follow ya, diikuti. Nah, diklik ikuti di Instagramnya. Oke, nah di dalam Undang-Undang Dasar ya Bank Indonesia itu diatur dalam bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tepatnya pada pasal 23D. Kalau tadi 23E sampai dengan 23G ini adalah BPK. Kalau 23D itu adalah lembaga Bank Indonesia begitu ya. Oke. Nah, pasal 23D ya. Pasal 23D. Oke. Sorry, ini babnya bukan bab 8A ya, tapi bab 8 tentang hal keuangan. Bukan tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tapi halnya itu tentang hal keuangan ya, tentang keuangan. Sorry. Ya. Oke, di pasal 23D pasalnya betul. Di sini disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jadi bank sentral ini sudah wajib ada ya di dalam negara Indonesia ya. Oke. Nah, itu saja teman-teman berkaitan dengan materi tentang lembaga-lembaga negara yang tadi sudah dibahas ya. Dari mulai presiden ya sampai dengan bank sentral. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat informasinya dan ilmunya. Semoga semakin bertambah ilmu, kita semakin menunduk seperti padi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang.